Gizmology. Halo Gizmo Friends, saya Prasetyo dari Gizmologi dan kali ini kita kedatangan smartphone baru dari Oppo. Oppo Indonesia baru aja ngerilis seri Reno 4 terbarunya mereka. Jadi kemarin setelah mereka rilis Oppo Reno 4 sama Oppo Reno 4 Pro, sekarang mereka rilis smartphone baru lagi yaitu Oppo Reno 4F. Ini atau Reno 4F ini yang paling murah dari seri ketiganya. Nah, baru dirilis kemarin banget nih dan kebetulan kayaknya udah sold out aja di hari pertama. Nah, kita akan bahas bagaimana impresi pertama serta pengalaman unboxingnya. Jadi stay tune terus di video ini. Ini adalah Oppo Reno 4F, jadi generasi atau seri ketiga dari Reno 4 series yang dirilis tahun ini. Sekarang langsung aja kita buka isi kotaknya. Di dalam kotaknya kita langsung disambut oleh smartphone-nya sendiri yaitu Oppo Reno 4F dengan beberapa spesifikasi kunci ditampilkan di bagian depan. Lalu di dalamnya ada kelengkapan lain seperti buku panduan, kartu garansi, dan softcase transparan berwarna putih. Di dalamnya kita dapat earphone 3,5 mm, kepala charger 18 watt, dan kabel USB A to USB-C. Lalu kita buka plastik dari smartphone-nya sendiri. Di depan ada layar Super AMOLED 6,4 inci dengan dual kamera punch hole di sebelah sisi kiri atas. Sementara di belakang ada setup 4 kamera berbentuk kotak dengan lampu LED di bagian bawahnya. Di sisi kanan kita bisa menemukan tombol power. Sementara di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, microphone, port USB-C, dan mono speaker. Ada satu mikrofon lagi di bagian atas, dan di sebelah kiri ada tombol volume dan slot SIM serta kartu microSD. Ya, dari sini udah kelihatan banget kalau desainnya itu beda sama dua seri Oppo Reno 4 lainnya. Jadi di sini kebetulan saya ada Oppo Reno 4 sama ada Oppo Reno 4 Pro juga di sini. Kalau Oppo Reno 4 sama Reno 4 Pro, dia punya desain kamera yang diletakkan sejajar gitu ya sensornya.
Terus warnanya itu lebih kalem. Ya sebenarnya Oppo Reno 4F ini ada dua warna, ntar saya jelasin. Cuman kalau di sini bingkai kameranya itu dibuat beda di Reno 4F ini. Terus LED flashnya juga dibikin seolah-olah tuh kayak kamera sapu digital gitu, memanjang gitu. Oke, sekarang kita kesampingan ini. Nah, jadi yang diumulkan oleh Oppo di seri Oppo Reno 4F ini, smartphone itu ditargetkan untuk anak muda, konsumen anak muda yang suka bikin konten. Karena di sini ada banyak fitur kameranya dari Oppo Reno 4 series yang lain tuh dibawa ke sini, termasuk di sini total tuh ada 6 AI kamera. Jadi ada 4 di belakang, terus ada 2 di depan. Nanti kita bahas satu-satu. Dan ini warnanya tuh menarik. Jadi di kiri sama kanannya seperti kepisah gitu, ada garisnya di sini. Terus ini itu opsinya warna metallic white. Jadi ada warna metallic white sama matte black. Kalau yang matte black tuh katanya keinspirasi sama sports car. Nah, menggunakan permukaan shiny matte texture, jadi kelihatan mengkilap, tapi ketika kita pegang gini, itu tuh nggak ngebekas sidik jari, jadi handphonenya tuh tetap bersih dan cukup grippy, jadi nyaman di tangan. Ini nyaman banget sih di tangan. Kenapa? Karena tipis. Tipisnya itu 7,48 mm. Mungkin salah satu yang tertipis ya, di mana handphone sekarang tuh ya paling mencapai ada yang 8 mm, ada yang 8 mm, 9 mm. Ini cuma 7,48 mm. Bobotnya juga cuma 164 gram. Jadi udah tipis, ringan, jadi dipegang tuh nyaman banget di tangan ketika kita pakai satu tangan seperti ini. Jadi di sampingnya ada tombol power di sini, di bawah ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon, port USB-C dan speaker. Terus ini ada tombol volume dan ada triple slot. Juga di atas ada mikrofon lagi. Nah, kalau kayak gini kelihatan banget kan tipisnya. Kamera bumpnya juga nggak terlalu yang nonjol gimana gitu walaupun bodinya tipis. Nah, di depan itu ada layar 6,43 inci. Layar ini sudah menggunakan panel Super AMOLED. Artinya dia bakal punya saturasi yang bagus, kontrasnya juga bagus, dan sudah mendukung in-display fingerprint generasi ketiga dari Oppo. Kita coba, ini instansi, mari kita coba ya. Ya, langsung aja. Ya, cepet banget bukanya. Terus bezelnya juga udah lumayan tipis di sisi kiri atas sama kanan. Bawahnya agak tebal sedikit tapi masih wajar banget. Nah, di sini dia punya dua kamera ya. Jadi layar ini tadi resolusinya Full HD+, dia memang refresh rate-nya masih 60 Hz atau 60 Hz. Kalau mau yang lebih tinggi bisa memilih Oppo Reno 4 Pro. Nah, di kamera depannya ini dia punya konfigurasi kamera utamanya 16 megapiksel sama 2 megapiksel di sebelahnya itu untuk depth sensor. Jadi dia bisa hasilkan dual lens bokeh ya. Jadi efek bokehnya itu standar hardware gitu. Jadi separasinya itu bakal lebih baik. Gitu. Oke. Lalu smartphone ini punya 4 kamera di belakang. Nah, kameranya itu dia ada kamera 48 megapiksel sensor utamanya dengan bukaan f1.8. Terus ada kamera 8 megapiksel ultra wide angle sama dua kamera 2 megapiksel masing-masing itu kamera mono. Ya, jadi nggak ada makronya tapi mono. Mononya kenapa ada dua? Nanti bisa kita temukan di fitur kameranya. Nah, terus smartphone ini juga udah punya baterai 4000 mAh menggunakan port USB-C, terus bisa dicas dengan daya 18 watt. Jadi nggak lambat-lambat banget lah ya untuk isi daya. Dan dia udah mendukung beberapa fitur yang dibawa di ColorOS 7.2, nanti kita juga bahas. Dan smartphone ini juga punya fitur, oke kita tunjukkan aja ya, langsung di sini. Jadi kita ke About Phone dulu. Ya, ini smartphone-nya, Oppo Reno 4F, ColorOS versionnya 7.2 dengan Android versi 10. Prosesornya octa-core MediaTek Helio P95. Octa-core ini clock speed-nya kalau nggak salah sampai 2,2 GHz, jadi masih ngebut banget lah. Ada RAM 8 GB dan memori internalnya itu 128 GB, tersisa sekitar 112 GB. Oke, nah sekarang kita bahas fitur kameranya. Jadi di depan dia ada dua kamera. Kamera 16 megapiksel sama 2 megapiksel untuk efek potret. Yang menariknya juga mode malamnya itu juga tersedia untuk kamera depan
Terus untuk perekaman video, dia juga ada stabilisasinya. Jadi kalau misalnya Gizmo Friends mau ngevlog langsung nih pakai handphone ini, langsung dipegang pakai tangan aja, itu hasil videonya bakal stabil. Cuman mungkin agak crop sedikit ya, jadi harus agak jauh gitu tangannya. Oke, ini mode-mode lainnya. Ini stikernya dipakai augmented reality. Nah, terus kita ke kamera belakangnya. Di kamera belakangnya ini dia ada mode HDR, ada flash, dan ada mode AI juga untuk menaikkan saturasi. Ada mode malamnya juga di sini dengan mode tripod di sana. Videonya juga udah ada stabilisasinya di sini. Juga mendukung video bokeh, jadi bisa real time bokeh saat ngerekam video. Nah, yang menarik di mode fotonya sama seperti Oppo Reno 4 sama Oppo Reno 4 Pro, dia ada filter khusus. Jadi kalau misalnya Gizmo Friends akses di sini, nah ini ada namanya AI Color Portrait ya. Jadi AI Color Portrait ini dia akan bikin objeknya itu tetap berwarna. Jadi kalau misalnya Gizmo Friends ngefoto manusia nih, teman gitu, itu objeknya akan tetap berwarna tapi latarnya bakal hitam putih. Sedangkan kalau night flare portrait, itu ketika kita foto di mungkin backgroundnya tuh gedung-gedung atau lampu, atau mungkin ketika kita lagi jalan malam di daerah SCBD gitu ya. Terus kita foto dipakai night flare portrait, lampu-lampu yang ada di belakang itu efek lampunya itu bakal halus, seperti kalau kita pakai kamera DSLR bersensor tinggi dengan aperture yang sangat besar. Jadi efek yang sama itu bisa dihasilkan langsung aja. Nah, tadi kenapa kamera mononya ada dua di belakang? Karena kalau misalnya kita geser ke sini, nah, filter yang namanya OP7 sama OP6 ini, dia itu beda sama filter lain. Kalau yang ini kan kita geser cuman efek aja kan ya. Nah, ini tuh berbasis hardware. Jadi nanti untuk hasilnya bisa Gizmo Friends lihat di review lengkapnya di gizmologi.id. Jadi nanti kita akan coba masing-masing filter yang ditawarkan oleh handphone ini. Lalu di mode more ada Google Lens, ada slow motion, text scanner, panorama, time-lapse, sama mode Pro. Nah, di mode Pro-nya ini, selain kita bisa atur ISO, terus kita bisa juga atur shutter speed di sini. Nah, di bagian atas ini ada mode XHD. Jadi, kalau nggak salah sih, fitur ini bisa membuat kita ambil foto dengan resolusi 108 megapiksel. Jadi untuk Gizmo Friends yang mau ngambil foto ukurannya gede banget, supaya mungkin untuk kebutuhan cropping, itu bisa pakai mode Pro, lalu menyalakan mode Extra HD ini. Ya, itu terus smartphone ini juga udah menjalankan ColorOS 7.2 ya. Jadi yang menarik di smartphone ini, Oppo itu kasih beberapa fitur kunci. Salah satunya itu ada di baterai. Baterainya tadi 4000 mAh, sudah mendukung 18 watt fast charging. Nah, di sini ada mode yang namanya Super Power Saving Mode. Super Power Saving Mode ini kalau dinyalakan, kita bisa milih 5 aplikasi yang mau kita jalankan, sedangkan sisanya itu ditaruh untuk sleep supaya baterainya bisa tahan lama. Nah, kalau kita pakai mode Super Power Saving, ketika handphone itu baterainya tinggal 5% aja, itu dia bisa digunakan untuk WhatsApp sekitar 30 menit, atau untuk navigasi Google Maps sampai 50 menit. Jadi, ini berguna banget kalau misalnya kita lagi di luar, baterainya udah mau habis, tapi kita masih jauh dari charger atau mungkin nggak bawa powerbank gitu ya. Itu adalah Super Power Saving Mode. Nah, yang menarik lainnya adalah mode baterai ini ada fitur yang namanya AI Night Charging. Saya nggak tahu apakah itu otomatis. Oh, ini Night Charging Mode to reduce battery aging. Jadi, kalau fitur ini dinyalakan, smartphone itu akan mempelajari penggunanya itu biasanya tidur, lalu bangunnya sampai jam berapa. Nah, ketika itu sudah dipelajari, kalau misalnya kita ngecas semalaman tuh, itu aman-aman aja karena smartphone ini bakal tetap mengisi daya. Jadi ketika misalnya nih Gizmo Friends tidurnya jam 9 terus bangunnya jam 6 pagi. Selama pengisian sampai jam 5 pagi itu dibuat sampai 80% aja. Lalu untuk mengisi daya sampai penuh itu ketika kita sudah mau bangun tidur. Jadi penggunaan baterainya, maksudnya umur baterai handphone ini bakal lebih lama. Jadi nggak akan ada yang namanya overcharge karena sudah dipelajari dengan algoritma. Jadi canggihnya seperti itu. Lalu sedikit mirip seperti Oppo Reno 4, dua kamera depan ini yang satu tuh bisa dimanfaatkan sebagai air gesture. Jadi ketika misalnya Gizmo Friends tangannya mungkin kita lagi di dapur nih, terus tangannya kotor.
Lalu ada telepon di sini. Nah, kita bisa mengangkat telepon tuh hanya dengan gestur. Gesturnya seperti ini. Tinggal di atas handphone aja gitu. Jadi kita nggak perlu nyentuh, terus telepon itu sudah otomatis keangkat. Jadi handphone tetap bersih, kita masih bisa mengerjakan yang lain. Itu cukup membantu sih ketika kita lagi sibuk mengerjakan sesuatu dan ada panggilan telepon. Ya, jadi kurang lebih itu beberapa fitur kunci dari Oppo Reno 4F. Handphone ini dijual lebih murah dari dua seri lainnya, yaitu 4,299 juta. Fitur-fiturnya cukup lengkap, fitur kameranya banyak yang dibawa dari seri yang lebih mahal. Nanti kita akan lihat apakah hasil fotonya masih bisa mendekati seri-seri kakaknya. Jadi jangan lupa untuk Gizmo Friends cek review lengkapnya nanti di gizmologi.id, dan mungkin kita akan bahas beberapa fitur lainnya di video terpisah. Jadi jangan lupa subscribe di channel YouTube kami Gizmologi, dan main-main ke situs media sosial kami di Twitter dan Instagram @gizmologi. Terus Gizmo Friends bisa tolong kasih tahu kami fitur apa aja sih yang menurut Gizmo Friends paling menarik di smartphone ini, supaya nanti kita akan kulik lebih dalam di bagian reviewnya. Saya Prasetyo dan sampai ketemu di video-video berikutnya.